Motorsport saat ini banyak banget jenisnya di dunia ini. Ada yang reguler, yang mana kelas ini biasanya masih banyak menggunakan mesin standar yang dituning dan bodi yang masih sesuai dengan bentuknya. Dan biasanya balapan yang begini dikenal dengan nama GT. Namun selain balapan GT, ada yang namanya puncak motorsport, seperti Formula One, Le Mans, dan NASCAR. Untuk balapan Formula One, tentu aja mobil dan mesinnya semuanya prototype. Kenapa? Ya karena Formula One adalah tempat untuk pengujian teknis masa depan. Namun bukan Formula One aja yang begitu, karena Le Mans juga seperti itu. Menariknya, bukan Le Mans dan Formula One aja yang begitu, karena ternyata NASCAR juga begitu. Memang, NASCAR sekilas seperti balap GT karena masih menggunakan bodi dan mesin yang ada pada mobil reguler. Tapi menariknya, di NASCAR, bodi hanyalah bodi aja, yang mana bodi mobil NASCAR hanya sekedar pelengkap aja. Selain itu, mesinnya juga walaupun menggunakan base yang hampir sama, tapi faktanya mesin NASCAR itu sangat berbeda dari mobil aslinya. Dari kecepatan yang dihasilkan berbeda, dimensinya berbeda, part yang digunakan berbeda, dan hasil tenaga yang dihasilkan tentu aja juga berbeda. Tapi yang membedakan NASCAR daripada Formula One tentu aja jumlah lapnya. Memang, Le Mans lebih banyak, tapi NASCAR juga setidaknya banyak juga lapnya. Balapan F1 biasanya berlangsung selama 2 jam dengan kurang dari 70 lap, dan Le Mans tentu aja 24 jam. Namun di NASCAR balapannya biasanya akan berlangsung selama lebih dari 4 jam dan bisa menghasilkan 500 lap lebih. Dan perbedaan antara Le Mans dan NASCAR di sini adalah Le Mans walaupun banyak trek lurus, tapi Le Mans masih ada sisi trek yang mengharuskan mengerem dan melakukan engine brake. Sedangkan NASCAR mereka balapan di trek oval dan biasanya mereka akan konstan dalam keadaan top speed selama beberapa ratus lap. Jadi ya, mesin NASCAR selalu digeber di top speed selama beberapa ratus lap. Pertanyaannya, kenapa mesin NASCAR tidak overheat atau rusak ketika balapan? Jadi, ketika kita berbicara tentang NASCAR, salah satu aspek yang selalu memukau adalah bagaimana mesin-mesin mereka mampu bertahan pada kondisi ekstrim. Bayangkan, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, mesin-mesin ini melaju dalam kecepatan konstan hingga 320 km per jam di lintasan oval selama lebih dari 500 lap. Dan kondisi seperti ini bukan hanya untuk menguji batas teknologi, tetapi juga menjadi ujian sejati bagi daya tahan dan keandalan sebuah mesin. Namun kenapa bisa? Tentu aja hal ini bisa terjadi karena desain mesin NASCAR itu sendiri. Kita mau berbicara mesin sebelum era next gen dulu. Jadi, mesin NASCAR dikenal menggunakan teknologi yang relatif konvensional, tetapi dengan penyempurnaan yang luar biasa. Mereka biasanya memakai mesin V8 naturally aspirated dengan kapasitas 5,86 liter. Meskipun teknologi seperti turbocharger atau hybrid tidak digunakan, namun mesin ini dirancang untuk menghasilkan tenaga lebih dari 800 horsepower, dengan putaran mesin mencapai hingga 9.000 rpm. Dan keunggulan utama desain mesin NASCAR terletak pada kesederhanaan namun ketangguhannya. Selain itu, blok mesin mobil NASCAR biasanya akan dibuat dari bahan baja atau aluminium berkekuatan tinggi. Kenapa harus material tersebut? Ya tentu aja, material ini dipilih karena mampu menahan tekanan besar yang terjadi di dalam ruang bakar tanpa resiko retak atau deformasi. Selain itu, desainnya juga memungkinkan perbaikan atau penggantian komponen dengan cepat jika terjadi masalah. Namun bagaimana dengan yang next gen? Sejauh ini, mesin next gen hybrid baru digunakan beberapa kali dan hal tersebut digunakan di dalam Le Mans. Jadinya ya, belum sepenuhnya menggunakan hybrid NASCAR saat ini. Jadi ya kurang lebih mesinnya masih sama. Selain itu, mesin V8 dengan konfigurasi 90 derajat sudah terkenal menjadi mesin yang cukup tangguh di NASCAR. Terlebih lagi, di NASCAR sebenarnya performanya juga dibatasi dengan cara menggunakan spacer. Jadinya ya, walaupun terlihat top speed, sebenarnya mesin mobilnya tidak menyentuh top speed yang sebenarnya. Selain itu, agar mesinnya bisa maksimal tapi tidak pernah menyentuh top speed yang sesungguhnya adalah konfigurasi mesinnya dilebih beratkan ke sebelah kiri. Ya, NASCAR terkenal dengan balapan belok kiri. Balapannya nggak pernah belok ke kanan di trek oval. Dan ini menjadi ciri khas tersendiri dari NASCAR. Menariknya, dengan kondisi seperti ini, teknisi dapat memanfaatkan kondisi ini dengan bermain-main dengan gravitasi. Dan ya, hasilnya mesinnya bisa efisien dalam hal performa. Kemudian selain itu, untuk membuat mesin NASCAR tidak mudah rusak selama balapan, mesin NASCAR memiliki manajemen suhu yang sangat baik, seperti pada motorsport pada umumnya. Salah satu tantangan terbesar mesin balap adalah suhu. Saat mesin bekerja keras, suhu ruang bakar mobil NASCAR bisa mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Dan untuk mengatasi hal ini, sistem pendinginan tentu aja akan dirancang secara optimal.
Untuk kasus di mobil NASCAR, radiator pada mobil NASCAR biasanya akan dibuat besar dengan sirkulasi cairan pendingin yang sangat efisien. Biasanya, air dan campuran cairan pendingin akan dipompa melalui blok mesin. Dan hal ini tentu aja akan menghilangkan panas yang dihasilkan selama pembakaran. Menariknya, di lintasan oval, aliran udara akan terus-menerus masuk ke radiator, dan hal ini tentu aja akan membantu menjaga suhu tetap stabil. Namun, salah satu rahasia terbesar mesin NASCAR bisa tetap berjalan walaupun digeber terus adalah penggunaan oli berkinerja tinggi yang tidak hanya melumasi, tetapi juga membantu menyerap panas. Di balapan NASCAR, biasanya mereka menggunakan oli khusus, dan oli ini biasanya akan mampu bekerja pada suhu lebih dari 200 derajat Celcius tanpa kehilangan viskositasnya. Yang berarti oli ini dapat memastikan komponen mesin tetap terlindungi. Jadi ya jelas, pendinginan bukan masalah utama di NASCAR, makanya kita jarang melihat mobil NASCAR overheat. Kemudian selain itu semua, komponen internal mesin NASCAR juga sangat presisi sehingga keandalannya bisa terjamin. Jadi ya, setiap komponen dalam mesin NASCAR akan dirancang dengan presisi tinggi. Misalnya piston dibuat dari bahan aluminium berkekuatan tinggi yang dirancang untuk menahan tekanan ledakan bahan bakar tanpa deformasi. Selain itu, crankshaft yang mengubah gerakan linier piston menjadi gerakan rotasi juga dibuat dari baja tempa. Dan baja ini memiliki kekuatan luar biasa untuk menahan torsi besar dan tidak akan patah. Selain itu, connecting rod yang menghubungkan piston dengan crankshaft juga dibuat dari bahan yang sama kuatnya. Dan hal ini tentu aja akan memastikan daya tahan walaupun terkena gaya inersia yang tinggi saat mesin berputar ribuan kali per menit. Jadi ya, ini adalah salah satu alasan kenapa mesin NASCAR tidak mudah rusak. Kemudian selain itu, pelumasan adalah kunci utama dalam menjaga mesin agar tidak cepat rusak. Memang, olinya sudah kita bahas tadi, namun oli tidak satu-satunya hal yang membuat mesin terlumasi secara sempurna. Karena mesin NASCAR untuk memaksimalkan pelumasan, mereka juga menggunakan sistem dry sump yang berbeda dari mesin mobil biasa. Dalam sistem ini, oli disimpan dalam tangki terpisah dan dipompa ke mesin menggunakan pompa oli bertekanan tinggi. Dan keunggulan sistem dry sump adalah kemampuan untuk memastikan semua bagian mesin mendapatkan pelumasan optimal bahkan saat mobil melaju pada kecepatan tinggi di lintasan yang miring. Tanpa sistem ini, oli bisa bergeser ke satu sisi mesin akibat gaya sentrifugal. Dan jika hal ini terjadi, tentu aja dapat menyebabkan beberapa komponen tidak terlumasi dengan baik. Kemudian selain itu semua, ada satu hal yang membuat mesin NASCAR bisa sangat kuat. Ya, mesin NASCAR dirancang untuk menggunakan bahan bakar balap khusus yang memiliki nilai oktan tinggi. Yang berarti bahan bakar ini mampu menghasilkan pembakaran yang lebih bersih dan efisien. Dan hal ini tentu aja dapat mengurangi residu karbon yang dapat merusak komponen mesin. Selain itu, bahan bakar NASCAR juga memiliki titik penguapan yang stabil, dan hal ini tentu aja memungkinkan campuran udara dan bahan bakar tetap optimal bahkan dalam suhu tinggi. Ditambah dengan teknologi injeksi bahan bakar yang digunakan untuk memastikan distribusi bahan bakar ke ruang bakar terjadi secara merata, jadi jelas mesin NASCAR akan memiliki pembakaran yang sempurna. Dengan hal-hal yang ada, mesin NASCAR ini memiliki keandalan yang luar biasa, yang berarti mesin NASCAR dirancang dan bisa bertahan sekitar 500 mile atau sekitar 800 km dalam satu balapan. Dan ini adalah angka yang luar biasa mengingat beban yang harus ditanggung mesin selama durasi tersebut. Namun gimana setelah selesai balap? Apakah mesinnya akan rusak? Sebenarnya enggak juga, karena setelah balapan selesai, mesinnya biasanya akan diperiksa dan dirombak kembali untuk memastikan tidak ada komponen yang aus atau rusak sebelum digunakan lagi. Dan daya tahan ini bisa dicapai melalui pemantauan yang sangat ketat. Karena setiap bagian mesin akan diuji dan dipantau selama balapan menggunakan sensor canggih yang mengirimkan data real-time ke tim pit. Dengan cara ini, tim dapat mendeteksi masalah kecil sebelum menjadi masalah besar. Kemudian selain desain mesin itu sendiri, strategi yang diterapkan oleh pembalap dan tim juga memainkan peran penting dalam menjaga mesin tetap awet selama balapan. Jadi ya, walaupun balapan NASCAR sangat konstan, tapi pembalap NASCAR tidak selalu menginjak pedal gas sepenuhnya sepanjang waktu. Karena faktanya, ternyata ada teknik tertentu yang digunakan pembalap NASCAR seperti lifting atau melepaskan gas sejenak sebelum masuk tikungan. Kenapa hal ini dilakukan? Apakah mobil NASCAR nggak bisa flat out? Sebenarnya nggak juga, hal ini dilakukan tentu aja untuk mengurangi beban mesin. Dan juga hal ini bisa membantu menjaga suhu mesin tetap stabil dan mengurangi tekanan pada komponen internal. Di sisi lain, tim pit juga terus memantau konsumsi bahan bakar dan kondisi mesin untuk memastikan performa optimal selama balapan. Dan untuk memastikan semuanya bisa berjalan lancar dan optimal, setiap mesin NASCAR sudah melalui pengujian yang sangat ketat sebelum diizinkan turun ke lintasan. Dan produsen mesin biasanya akan melakukan simulasi balapan untuk mengevaluasi daya tahan dan kinerja mesin di berbagai kondisi. Dan tes ini melibatkan putaran mesin selama berjam-jam tanpa henti, mensimulasikan kondisi balapan yang sebenarnya.
Selain itu, teknologi analisis thermal dan dinamika fluida digunakan juga untuk memahami bagaimana panas dan tekanan mempengaruhi mesin. Dengan cara ini, produsen dapat membuat penyesuaian kecil namun signifikan untuk meningkatkan performa dan daya tahan mesin NASCAR. Jadi kesimpulannya, mesin mobil NASCAR adalah mahakarya teknologi yang menggabungkan kekuatan, daya tahan, dan efisiensi. Dari desain komponen yang presisi, sistem pendinginan canggih, hingga strategi operasional yang tepat, semuanya dirancang untuk memungkinkan mesin bertahan di bawah tekanan luar biasa. Dengan segala upaya ini, tidak heran jika mesin NASCAR dapat bertahan di lintasan selama ratusan kilometer tanpa mengalami kerusakan yang berarti. Yang berarti juga ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga dedikasi dan kerja keras dari para insinyur dan mekanik yang memastikan setiap mesin mampu memberikan performa terbaiknya. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.